Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian telah menyempatkan waktunya, di mana pada hari ini saya ada sosialisasi tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 dari program pendidikan guru penggerak angkatan 9 saya, yaitu yang berjudul budaya positif. Nah, kebetulan hari ini ibu kepala sekolah tidak dapat ikut dalam kegiatan kita dikarenakan ada rapat. Nah, budaya positif menurut ibu sekalian, apa itu budaya positif? Untuk saat ini masih kita investasikan di lingkungan sekolah. Berarti budaya positif itu kebiasaan positif, contohnya membuang sampah pada tempatnya, menghormati guru, kemudian bisa juga kita menerapkan kepada anak-anak kita dari kita contohnya. Makanya biar nanti anak-anak kita juga dapat mengikuti apa yang sedang kita laksanakan. Nah, penerapan budaya positif di UPT SPF SDN 101880 Kecamatan Tanjung Morawak. Ini adalah sekolah kita tercinta, di mana apakah budaya positif itu? Jadi yang dimaksud dengan budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, yang berpihak pada murid kita. Mengapa? Agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi bukan berarti si anak itu melakukan kesalahan maka akan kita beri hukuman. Tidak. Tapi kita harus cari tahu dulu mengapa anak itu melakukan kesalahan. Contohnya seperti yang dikatakan Ibu Maria Lubantobing tadi, membuang sampah pada tempatnya. Tidak semua murid kita membuang sampah pada tempatnya. Mungkin hanya 30% saja yang membuang sampah pada tempatnya. Mereka masih suka membuang sampah begitu makan, ada bungkusnya, langsung dijatuhkan, terutama saat jam pulang sekolah. Jadi, apakah perbuatan ataupun perilaku yang seperti itu sudah mencerminkan budaya positif untuk sekolah kita? Tentu saja tidak. Nah, kenapa? Karena di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwasanya anak itu bukan tabula rasa. Ya. Anak-anak kita, murid-murid kita dari kelas 1 sampai kelas 6 itu bukan tabula rasa, bukan selembar kertas putih yang kosong. Jadi mereka itu sudah punya gambaran. Dari mana? Dari keluarganya. Karena pendidikan dimulai dari keluarga, bukan dari jenjang pendidikan formal. Nah, mengapa? Karena di kertas itu sudah ada coretan-coretan. Jadi kita sebagai guru tugasnya apa dan mengapa? Karena semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Kita banyak menemui murid-murid di sekolah kita tidak semuanya memiliki kemampuan yang oke. Kemungkinan besar yang oke hanya 20%. 60%-nya menengah dan 20% selebihnya kemampuannya itu cenderung rendah.
Nah, di situ tugas kita sebagai guru untuk apa? Membentuk yang pertama budi pekerti, kemudian menuntun bakat tersebut agar anak itu dapat tumbuh dengan selamat dan bahagia. Itulah tujuan filosofi pendidikan yang diikrarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian guru itu ibarat seorang petani, sedangkan murid itu adalah biji jagungnya. Biji jagung akan bisa tumbuh baik jika biji jagung yang kita semai itu setelah tumbuh kita pupuk. Rumput-rumput yang ada di sekelilingnya kita siangi, kita cabut, tidak kita biarkan begitu saja. Kalaulah jagung itu sudah tumbuh, biji jagung sudah tumbuh, kita biarkan begitu saja. Menurut ibu-ibu sekalian, apa yang akan terjadi? Pastilah biji jagung itu tidak akan tumbuh secara sesuai dengan keinginan kita. Menghasilkan tongkol yang bagus, bisa dijadikan sebagai bibit kembali untuk ditanam pada periode berikutnya. Pasti seperti itu. Tapi kalau kita sebagai guru sudah memberikan, berusaha menuntun segala tuntutan, segala apa yang dibutuhkan oleh murid, maka murid-murid kita itu akan membentuk karakter yang baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena pendidikan sekarang sudah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terutama kepada ibu-ibu sekalian, zaman sekarang sudah 5.0, bukan 4.0 lagi. Jadi teknologi sudah semakin cepat. Nah, kemudian kita juga harus melakukan pendidikan, pembelajaran terhadap murid supaya kita menggunakan pembelajaran kita yang berpihak pada murid. Maksud berpihak pada murid di sini bukan berarti memenuhi segala kebutuhan murid, melainkan kita melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan bakat dan minat oleh si murid. Nah, adapun ruang lingkup yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima terutama untuk kita sendiri yaitu posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, kita akan bedah materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di dunia pendidikan kita ada perubahan paradigma, di mana perubahan paradigma itu dicetuskan oleh Dr. William Glasser mengenai teori kontrolnya. Nah, di teori kontrol ini ada beberapa miskonsepsi mengenai kontrol, kesalahpahaman, ya, miskonsepsi, kesalahpahaman tentang teori kontrol, di mana katanya di situ yaitu ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, kemudian ada ilusi yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Apakah semua itu benar? Nah, semua itu akan memiliki tujuannya masing-masing. Kenapa? Karena setiap perilaku yang kita lakukan pastilah ada tujuannya. Terutama yang saat ini. Mengapa saya kumpulkan ibu-ibu sekalian pada diseminasi saya? Karena saya ingin memaparkan materi yang saya dapatkan
dari pendidikan guru penggerak angkatan 9 yang saya jalani untuk saya sebarkan ke rekan-rekan sejawat saya, yaitu ibu-ibu guru sekalian. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Walaupun saya meminta anak saya untuk memungut sampah, tapi dari dalam dirinya dia tidak ada keinginan untuk memungut sampah, maka yang saya perintahkan tidak akan terjadi. Seperti itu maksudnya. Karena realitanya kebutuhan setiap manusia itu pasti berbeda-beda. Maka tidak bisa kita memaksa. Kenapa? Karena pasti menimbulkan ketidaknyamanan. Nyaman gak ketika ibu-ibu sekalian saya paksa untuk mengikuti sosialisasi aksi nyata saya? Kan seperti itu. Kan ada feedback yang akan saya dapatkan dari apa yang telah saya lakukan. Kemudian pada perubahan paradigma ada stimulus respon dan teori kontrol. Di stimulus respon, pada realitasnya kebutuhan itu untuk kita sama. Namun pada teori kontrol, realitasnya bahwasanya kebutuhan kita itu berbeda. Walaupun kita sama-sama pegawai, sama-sama guru di SDN 101880, tapi kebutuhan kita berbeda. Kita punya tugas pokok masing-masing dan kita punya kebutuhan yang harus kita penuhi untuk guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6, bahkan guru bidang studi. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi kalau di teori kontrol pasti setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya, Bu Rina hari ini mengumpulkan kami untuk ikut sosialisasi, tujuannya untuk apa ya? Pasti tanggapan dari ibu-ibu berbeda. Mungkin Bu Ida tanggapannya A, Bu Tio tanggapannya B, Bu Maria Lubatobing tanggapannya C. Karena pasti ada perbedaan, walaupun tujuannya adalah sama. Nah, jadi kita di sini tidak ada yang bisa mengontrol kita. Hanya kita sendirilah yang mengontrol diri kita. Kemudian, apa makna dari disiplin? Menurut ibu, terutama nih, kembali lagi ke diri saya sendiri. Saya sering telat nih. Jadi kalau menurut ibu-ibu sekalian, disiplin itu menurut ibu-ibu itu apa? Dari guru-guru yang muda, kita semua berjiwa muda, ya kan? Menurut ibu-ibu, apa itu disiplin? Coba dari ibu yang senior dulu, dari Ibu Ngatini Situmorang. Menurut Ibu Ngatini, apa itu disiplin? Saya tahu kalau disiplin itu menanamkan kebiasaan hidup yang sebagaimana kita laksanakan keinginan daripada pihak sekolah. Berarti di situ tujuannya kita wujudkan visi misi sekolah. Ya, berarti kita harus susun yang namanya peraturan sekolah, gitu ya Bu. Nah, oke. Apa sih disiplin itu? Kebanyakan orang pasti akan menghubungkan kata disiplin itu terutama tata tertib, pasti. Kemudian teratur dan patuh terhadap peraturan. Nah, di sini kata disiplin itu juga sering kita hubungkan dengan hukuman. Kalau tidak dilaksanakan pasti ada yang harus diterima. Padahal sesungguhnya antara disiplin dengan hukuman itu adalah hal yang berbeda. Mengapa? Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman. Justru kita adalah salah satu alternatif terakhir bila perlu tidak digunakan sama sekali.
jadi hukuman itu adalah alternatif terakhir, atau kalau bisa tidak perlu kita gunakan sama sekali. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, ya, di era sekarang ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya ibu-ibu, harus ada disiplin yang kuat. Kenapa? Karena yang dimaksud disiplin di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasinya dari dalam diri kita sendiri, bukan karena keterpaksaan. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, dari diri kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk memotivasi kita, untuk mendisiplinkan kita. Nah, di mana motivasi dari pihak lain itulah yang dinamakan motivasi eksternal. Ya, karena bukan berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, dalam disiplin positif ada yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mungkin kita di sini agak asing ya, agak asing dengan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sama seperti halnya dulu kita masih kecil punya cita-cita. Kita ingin menjadi seorang dokter misalnya, kita ingin menjadi seorang guru. Pasti ada kiat-kiatnya untuk mewujudkan impian kita itu. Nah, dan impian-impian kita itu kalau bisa dalam step by stepnya terukur. Jadi di situ ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita bisa bercermin dari kesalahan yang kita lakukan untuk memperbaikinya. Di mana untuk nilai-nilai kebajikan universal itu salah satunya yaitu ada di dalam profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada 6 poin, ya kan Ibu? Di mana poin yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima kreatif, dan yang keenam adalah bernalar kritis. Nah, kita masuk ke materi kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Diana Gosen mengungkapkan bahwasanya ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, ada 3 motivasi kenapa manusia itu melakukan perilaku yang seperti itu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa? Pasti ada aja yang terjadi. Apa sih yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti kita bertanya-tanya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kita sudah melakukan perbuatan yang baik, terutama perbuatan itu yang disuruh oleh orang lain, terutama kita dulu ketika menjadi murid, siapa yang dapat nilai 100 maka akan dapat hadiah. Nah, itu dijadikan satu motivasi untuk kita. Namun pasti ada dampaknya. Kenapa? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau tidak saya lakukan, apa yang saya dapatkan? Apakah saya akan tetap mendapat hadiah
Mungkin saja tidak. Ya kan Ibu? Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kenapa? Karena kita ketika menjadi orang lain, ya, ketika kita menjadi orang lain, orang yang seperti apa yang bisa saya lakukan? Kita berperan menjadi orang lain. Peran apa sih yang bisa kita lakukan? Tidak semua peran bisa kita lakukan. Kita bukan artis, kita bukan pemain sinetron. Kita di sini adalah guru yang tugasnya adalah menuntut murid. Nah, lalu tujuan dari disiplin positif pada teori motivasi yaitu untuk menanamkan motivasi yang ketiga tadi ya Ibu-ibu pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita tidak bisa paksakan. Kita tidak bisa memaksa, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi TNI, kamu harus jadi polisi. Tidak, kita tidak bisa paksakan murid kita seperti itu. Mengapa? Karena ketika murid-murid kita sudah memiliki motivasi, berarti mereka telah memotivasi dirinya secara intrinsik, yang dampaknya akan berjangka panjang bagi dirinya sendiri. Dan motivasinya itu tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Walaupun dikasih hadiah sebesar apapun, aku gak mau. Walaupun dihukum sebesar apapun, gak apa-apa. Memang aku yang salah. Seperti itu. Nah, apa yang mereka peroleh? Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, pertanyaannya sekarang nih, kita sebagai guru-guru nih di sekolah kita nih, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita? Jadi itu PR untuk kita. Bagaimana sih cara kita menanamkannya? Nah, cara kita menanamkannya berarti di situ ada tindakan, ya. Apabila ada tindakan pada suatu pelanggaran yang pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini saya ada beberapa pernyataan menurut ibu-ibu sekalian. Dari pernyataan yang telah saya tampilkan, pernyataan ini apakah merupakan hukuman atau konsekuensi? Nah, pernyataan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut ibu-ibu, pernyataan tersebut merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, berarti yang pertama konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Hukuman. Ada yang konsekuensi juga. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Nah, sekarang kita lihat dari pernyataan yang saya sajikan, apa sih jawabannya? Nah, jadi mencatat 100 kali dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah itu merupakan hukuman. Coba kita kembalikan ke diri kita lagi. Ya, 100 kali. Ada nggak manfaatnya untuk anak itu dan untuk kita sebagai guru? Gak ada. Makanya itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Udah terlambat disuruh lari, makin ketinggalan pelajaran. Ya kan? Gak ada manfaatnya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis termasuk konsekuensi. Karena apa yang sudah dilakukannya, dia mencoba untuk memperbaiki kesalahan. Nah, jadi tugas kita seperti itu. Kita mengarahkan murid agar mereka dapat memperbaiki kesalahan. Bukan berarti kita memberi hukuman. Nah, sama seperti menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dia sudah mencoret-coret kertas temannya. Maka apa yang harus kamu lakukan? Saya mau minta maaf aja, Bu. Kalau kamu hanya minta maaf, apakah selesai masalah yang kamu lakukan? Tidak. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Ya, saya harus menggantinya. Jadi di sini tidak ada menimbulkan ketidaknyamanan. Itu maksudnya. Nah, apa sih yang dapat kita simpulkan dari materi teori motivasi, hukuman, dan restitusi penghargaan serta dari disiplin positif tadi? Nah, di mana hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kenapa? Karena hukuman itu bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan hukuman dengan murid yang hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Sedangkan konsekuensi itu adalah tindakan yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Nah, umumnya berbentuk konsekuensi yang dibuat oleh guru ataupun pihak sekolah, kemudian ada murid sebagai imbasnya yang sudah mengetahui sebelumnya bahwasanya tindakan yang dilakukannya itu pasti ada konsekuensi yang akan diterimanya. Nah, di sini ada Alfikon. Alfikon ini adalah seorang ilmuwan. Dia mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan. Ya, Ibu, perlu digarisbawahi di sini, yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Mengapa? Kata sikon yaitu secara idealnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi anak itu memang dia sudah termotivasi dari dalam dirinya untuk belajar atau belum. Makanya di situ dibutuhkan peran guru untuk menyiapkan murid-murid kita ketika akan belajar. Nah, tindakan yang memberi penghargaan itu merupakan nilai yang sama artinya dengan menghukum seseorang. Mengapa? Nah, mengapa? Karena semua
kita lakukan, hukuman, penghargaan itu akan memberi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, penghargaan itu juga kita nilai tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Contohnya, saya memberikan beberapa pertanyaan di papan tulis tentang materi panjang busur lingkaran. Bagi yang bisa menjawabnya, akan saya beri permen. Mungkin pada kesempatan itu aja mereka bisa menjawab, tapi pada materi-materi selanjutnya, apakah mereka bisa menjawab? Nah, dari yang mereka lakukan, mereka bisa menjawabnya itu karena termotivasi apa? Apakah karena saya berikan permen, maka mereka mau menjawab, atau karena motivasi dari dalam dirinya? Maka penghargaan yang saya lakukan itu termasuk dia tidak efektif. Selain itu, penghargaan juga akan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Ada ketergantungan. Kalau nggak ada hadiahnya, aku nggak mau lah. Ada murid yang seperti itu. Kemudian penghargaan itu juga akan mengurangi ketepatan, bahkan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan itu juga menghukum. Lalu apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan di sini adalah motivasi dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik. Nah, saat seorang anak itu belajar untuk pertama kalinya, anak kelas 1 datang ke sekolah, pasti mereka memiliki tujuan, yaitu tujuannya setidaknya ada beberapa. Di antaranya yaitu menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Lalu pastilah timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Ada rasa kebanggaan terhadap dirinya. Wah, aku udah bisa baca. Aku sudah bisa merangkai huruf. Jadi motivasinya dari dalam dirinya. Aku harus bisa baca. Gimana caranya? Itu motivasi intrinsiknya. Lalu kepuasannya, pasti dia merasakan apa yang telah dilakukannya itu dampaknya bagi dirinya sendiri. Mengapa? Anak tersebut pasti begitu gembira bahwa ia telah dapat mempelajari maupun menguasai suatu keterampilan baru. Bahkan akan ada kesadaran dari kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca. Sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi penghargaan dari dirinya untuk dirinya sendiri. Nah, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, contohnya yang telah saya paparkan tadi, maka kita pasti akan mengambil kegembiraan yang saat itu saja dirasakan secara alamiah. Jadi kalau saya tidak memberi penghargaan lagi, apakah anak-anak saya akan merasa gembira? Kemungkinan besar tidak, karena ada tujuan yang ingin dia capai. Materi selanjutnya adalah restitusi. Mungkin ini juga asing ya untuk kita sendiri, tapi sebenarnya restitusi ini sudah kita lakukan di sekolah. Cuma kata-kata ini asing terdengar. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kata dosen. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini restitusi itu akan membantu murid untuk memiliki tujuan, memiliki disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah.
Nah, restitusi ini dapat dilakukan melalui pendekatan restitusi, yaitu ketika murid berbuat salah, guru akan menggapai dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini ada beberapa tindakan, yaitu ada identitas gagal, ada identitas sukses. Kalau di identitas gagal pasti karena adanya hukuman. Kalau yang sukses karena adanya disiplin sehingga menimbulkan konsekuensi dan restitusi. Nah, contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kenapa harus terjadi sih? Kalau di konsekuensi, sesuatu memang harus terjadi. Tapi kalau di restitusi, sesuatu itu adalah pilihan. Jadi kita boleh memilih. Kalau apa yang kita lakukan, kemungkinan besar kita bisa mengalami kegagalan, tapi kita bisa mengambil cara lain supaya kegagalan itu tidak akan terjadi. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ada hal negatif, netral, dan positif. Kalau di hukuman pasti dampaknya negatif. Kalau konsekuensi netral, karena di sini tidak ada yang dirugikan. Kalau restitusi pasti dampaknya positif. Contohnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, kalau di konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan, berarti menyuruh. Memang tujuannya positif, tapi apakah dampaknya positif atau hanya dilakukan saat kita suruh aja? Nah, kalau di restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kita tanya lagi sama murid yang melakukan kesalahan. Tidak, Bu, saya tidak mau seperti ini. Saya pengennya seperti ini loh. Nah, di situ kita bisa mengidentifikasi apa keinginan yang mereka munculkan dan bagaimana cara untuk mencari solusinya. Nah, di mana ciri-ciri restitusi di sini, yaitu yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun restitusi itu digunakan untuk belajar dari kesalahan. Selain itu digunakan untuk memperbaiki hubungan, dan restitusi merupakan tawaran. Jadi bukan paksaan. Kita tidak bisa memaksa. Kita tidak bisa memaksa murid. Dan restitusi itu sifatnya menuntun. Menuntun apa? Menuntun untuk melihat ke dalam diri murid kita. Supaya apa? Mereka dapat mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dia lakukan. Kenapa? Karena restitusi itu adalah cara yang paling baik untuk mengetahui karakter, bukanlah tindakan. Dan restitusi itu sifatnya menguatkan, fokusnya pada solusi. Dan restitusi itu dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Oleh karena itu, kita perlu membuat adanya keyakinan kelas. Apa sih bedanya keyakinan dengan peraturan? Kalau di sekolah ada tata tertib, ya nih Ibu, sudah ada tata tertib yang disepakati oleh guru-guru bersama komite, bersama wali murid. Maka tata tertib itu harus kita laksanakan. Nah, di sini yang ingin saya tahu dari ibu-ibu sekalian, apa sih perbedaan dari keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Menurut Bu Leni, apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ya, kita kayak meyakinkan muridnya untuk disiplin kelas. Kalau peraturan kelas ya menaati peraturan yang sudah diadakan di sekolah. Kayak apa ya? Seperti ya ada kayak itu. Berarti peraturan kelas kita tinggal mentaati yang sudah ada, yang sudah disepakati. Kalau keyakinan kelas
kita buat bersama-sama dengan siswa. Oke, good job. Nah, keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Keyakinan kelas bisa kita ciptakan. Gimana ciptakannya? Kita sepakati bersama-sama. Ketika kita akan melakukan pembelajaran di awal tahun, pasti kita melakukan penilaian diagnostik, ya kan? Penilaian diagnostik. Kenapa? Karena kita ingin, yang kita inginkan murid kita nanti menjadi murid yang berhasil. Maka perlu adanya keyakinan kelas. Jadi guru bersama-sama dengan murid membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini apa sih yang akan kita sepakati di kelas? Jadi dari kesepakatan itu yang harus kita laksanakan, itu yang harus kita amalkan. Keyakinan kelas apakah bisa menjadi keyakinan sekolah? Menurut ibu-ibu, apakah keyakinan kelas bisa menjadi keyakinan sekolah? Beda kelas beda. Nah, menurut Ibu Mari? Ya kalau kesepakatan kelas ya untuk kebutuhan kelas. Di antaranya di kelas itu guru, siswa. Kalau udah di luar kelas kan udah ada kepala sekolah, penjaga sekolah, dan semua guru bidang studi mungkin, guru agama, guru PJOK. Jadi lebih ke yang lebih global besar. Sementara di kelas apa yang mau kita butuhkan di kelas? Lain lagi dengan di luar kelas. Itu menurut saya. Ya, terima kasih untuk Bu Mari. Nah, keyakinan kelas ini memang awalnya dari kelas, tapi imbasnya itu untuk sekolah. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu kita lakukan memang awalnya di kelas, tapi nilai-nilai universal yang terdapat pada keyakinan kelas itu berdampak pada keyakinan sekolah. Nah, sedangkan peraturan kelas itu adalah seperangkat tindakan yang sudah ada dan wajib dilaksanakan. Berarti di sini kita ada kewajiban, ada konsekuensi yang akan kita terima apabila kita melanggarnya. Nah, mengapa harus ada keyakinan kelas dan apa manfaatnya? Keyakinan kelas harus ada agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif. Kita pengen ketika kita ngajar anak kita itu seperti apa? Apakah kita mau ngajar tapi anak-anak kita itu tetap ribut? Karena apa? Konsentrasi murid-murid kita, anak-anak kita dari jam pelajaran 7.30 terutama yang kelas besar sampai 12.40 konsentrasinya itu hanya 15 menit fokusnya. Selebihnya mereka sudah di bawah ambang batas konsentrasinya, lebih memilih main-main. Memang tatapannya ke guru, tapi yang mereka pikirkan bukan pada pelajaran yang disampaikan guru. Itu dia. Nah, keyakinan kelas juga bisa menciptakan suasana yang saling menghormati, aman, nyaman, tentram, dan sesuai impian murid. Aku mau guruku seperti ini, ngajarnya jangan cuma pakai cara yang begitu-begitu aja. Aku mau pakai cara yang lain. Jadi gimana? Nah, jadi di situ tugas kita untuk melakukan pembelajaran secara kolaboratif dan beragam model pembelajaran. Kemudian menetapkan ekspektasi komunikasi yang jelas antara guru dan murid. Karena kan kita pasti punya keinginan, punya tujuan yang ingin kita capai. Saya hari ini mengajar tentang panjang busur. Saya mau murid-murid saya paham semua. Nah, untuk atau agar murid saya paham semua, gimana caranya? Nah, sebelumnya memang kita harus buat keyakinan kelas. Selain itu, keyakinan kelas juga manfaatnya untuk mendorong hubungan positif antara guru dan murid.
Nah, pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan universal, di mana pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selain itu, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, contohnya, agar kelas kita nyaman, aman, tentram, kita pengen seperti apa, gimana? Nah, kita tanya sama anak-anak. Tidak hanya kita memaksakan apa keinginan kita sebagai guru agar anak itu manut atau menurut sama kita. Tidak ya, ibu-ibu. Nah, kemudian keyakinan kelas itu juga bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi apabila sudah kita laksanakan, keyakinan kelas itu sudah kita laksanakan semua, kemudian ada pelanggaran yang terjadi, kita ingatkan pada orang yang melanggar, apa keyakinan kelas yang kita sepakati. Lalu keyakinan kelas ini masih efektif gak untuk bulan ini? Kalau tidak efektif, sebaiknya kita ganti dengan yang bentuk seperti apa? Nah, contohnya nih, ada peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Menurut ibu-ibu, nilai kebajikan yang dituju itu apa? Kalau kita diminta mengembalikan barang ke tempatnya. Contohnya nih, saya pinjam kotak pensil Bu Leni, tapi saya lupa, saya pegang-pegang terbawa saya sampai pulang. Nah, jadi kan sebaiknya saya kembalikan nih sama Bu Leli. Nah, ketika saya kembalikan ke Bu Leli, menurut ibu-ibu sekalian, nilai kebajikan apa sih yang mau kita tuju? Tanggung jawab. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa? Banyak nih anak-anak kita. Pengendalian diri boleh, karena suka kali jalan tiba-tiba, jalan sana, jalan sini, ada yang tiba-tiba dikeplak tanpa kontrol kita. Karena ini kejadian yang umumnya sering terjadi di sekolah kita. Padahal kejadian itu memberikan efek yang negatif terhadap perkembangan anak-anak kita. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, dilarang merokok, menggunakan masker, berjalan di kelas dan koridor. Nah, nilai kebajikan yang dituju yaitu ini dia. Kembalikan barang pada tempatnya, berarti kita harus menanamkan rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti kita harus saling menghormati. Disiplin diri, pengendalian diri. Kalau aku nggak mau diganggu, maka aku nggak boleh ganggu. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti di sini ada disiplin, kemudian ada menghormati orang lain. Karena pasti ada yang kita rugikan kalau kita terlambat, termasuk yang sering terjadi pada saya. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, nilai kebajikannya apa? Berarti kita tuntut keamanan di situ, serta kita juga harus menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Butuh yang namanya nilai kebajikan, yaitu kesehatan. Karena ada narkoba yang digunakan oleh beberapa orang yang sifatnya medis. Contohnya obat bius. Kalau kita kategorikan itu termasuk salah satu jenis narkoba, tapi kan digunakan di bidang kedokteran dan sudah ada izin. Itu diperbolehkan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, berarti kita harus menanamkan sifat sabar serta menghargai orang lain. Apalagi kalau ngantri sering serobot-serobotan, gak usah jauh-jauh, kita sendiri kalau mau bayar di kasir, panjang amat, pindahlah,
merokok, karena merokok ini pasti mengganggu kesehatan dan keselamatan. Menggunakan masker juga dia akan mengganggu kesehatan kalau tidak kita lakukan, juga akan mengganggu keamanan. Berjalan di kelas dan koridor, nilai yang ditanamkan yaitu keselamatan dan keamanan. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, ini adalah contoh aksi nyata yang sudah saya lakukan terhadap murid-murid saya. Awalnya saya tawarkan kepada murid-murid saya, ayo supaya kelas kita aman, nyaman, tentram, bahagia, kolaboratif, aktif. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di situ saya bagikan kertas post-it atau sticky note kepada seluruh murid-murid saya. Saya minta mereka untuk menuliskan nama dan apa yang mereka inginkan supaya kelas kita itu sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, mereka menuliskannya pada kertas sticky note tadi, kemudian mereka tempelkan ke depan, mereka tempelkan ke papan tulis. Lalu dari keinginan-keinginan mereka ini saya bacakan satu persatu hingga membentuk sebuah kesepakatan. Nah, disepakati di kelas 6 bahwasanya kita harus menanamkan sikap saling menghargai, saling menghormati, sopan santun, makan saat istirahat, kemudian tugas wajib dikerjakan, kelas itu harus bersih, kemudian ada menghargai orang lain, tanggung jawab, aman dan tentram. Itu yang disepakati di kelas 6A. Nah, apabila anak-anak saya melanggar keyakinan kelas, gimana cara saya? Saya ingatkan mereka. Saya panggil, saya ingatkan, ayo, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Yang ini, Bu. Nah, jadi dari perbuatan kamu tadi sudah mencerminkan keyakinan kelas kita belum? Belum, Bu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Saya harus seperti ini. Jadi mereka sadar terhadap dirinya sendiri untuk menciptakan perbuatan yang memang positif. Nah, materi yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan. Apa saja? Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau nggak makan nggak hidup. Apalagi kata UPDP. Kalau nggak makan matilah, katanya. Kemudian kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini penting sekali. Terutama anak-anak yang masih lembut hatinya, kalau sudah sekali dibentak, apalagi tidak pernah dibentak, mamaku nggak sayang lagi sama aku. Sangat sensitif dia. Kemudian kita juga membutuhkan kebebasan. Kita juga membutuhkan kesenangan dan penguasaan. Kenapa? Mau nggak kita diatur-atur? Enggak. Kita butuh nggak kesenangan? Perlu. Kita perlu refreshing. Kita perlu merasakan bahagia. Kemudian penguasaan, power. Apa sih yang harus kita kuasai? Yang ada dalam diri kita itu apa? Nah, kalau kebutuhan untuk bertahan hidup yang pertama, pastilah harus kita wujudkan. Karena itu fondasinya, bertahan hidup. Kalau kita sudah bisa bertahan hidup, maka kita bisa memunculkan kasih sayang, terutama terhadap anak-anak kita, bagi yang kita sudah berkeluarga, ya kan? Dan kita sebagai anak. Nah, kalau anak tunggal mungkin terasa wah kasih sayangnya sama aku semua. Tapi kalau kita punya saudara, mamaku gak adil, dia lebih sayang sama adikku. Tapi menurut orang tua kita, kasih sayangnya itu sudah sama dibagi untuk anak-anaknya. Tapi anak-anaknya tidak merasa seperti itu. Nah, contoh untuk kebutuhan dasar manusia. Nih, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai
akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika itu jawaban Dimas itu seperti ini. Ya. Jawaban Dimas itu seperti ini. Aku merasa bangga dan keren, katanya. Kemudian aku bisa jalan-jalan, biar aku bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Selain itu, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Ternyata menyetir mobil itu seru. Nah, menurut ibu-ibu sekalian, dari jawaban Dimas ini, dari keempat jawaban Dimas, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Nah, di mana tadi kebutuhan manusia ada 5, ya kan? Menurut ibu-ibu sekalian, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Untuk pernyataan pertama, aku merasa bangga dan keren. Menurut Bu Dian, kebutuhan apa nih yang ingin dipenuhi Dimas? Aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan apa? Kebutuhan rasa percaya diri, enggak ada? Ada berbahan itu, ada kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kesenangan. Oke. Pernyataan Pertama, jawabannya yaitu kesenangan ya, menurut Bu Dian. Kemudian untuk pernyataan kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Menurut Bu Tio, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Dimas? Itu kebutuhan biar bisa jalan-jalan. Ini loh kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian untuk pernyataan ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Menurut Bu Mega, apa kebutuhan yang ingin dicapai? Kesenangan. Kalau di situ ada kalimat senang ya. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kemudian pernyataan terakhir, menyetir mobil itu seru. Menurut Ibu Tambunan, kebutuhan apa yang ingin dicapai Dimas? menyetir mobil itu seru. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut Tambunan, menyetir mobil itu seru. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi sama Dimas? Penguasaan, kebebasan, antara 2. Penguasaan sama kebebasan. Oke, antara 2, penguasaan sama kebebasan. Sekarang kita buktikan. Nah, aku merasa bangga dan keren. Kan dia sudah bisa menyetir mobil kan? Berarti dia menguasai teknik menyetir itu. Ya kan? Penguasaan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Nah, benar kata Bu Tia tadi, kasih sayang dan rasa diterima. Karena kalau kita berteman, ada rasa cupu, nggak keren. Itu kan? Makanya kenapa kita memiliki kemampuan tertentu agar kita bisa diterima di lingkungan yang kita inginkan, seperti itu. Nah, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Senang, berarti kan dia bebas. Di situ kan merasakan kebebasan. Menyetir mobil itu seru katanya. Berarti dia kebutuhan yang ingin dicapai adalah kesenangan. Nah, materi kita yang kelima adalah posisi kontrol guru. Nih yang paling inti untuk kita. Jadi di sini menurut Dr. William Glasser dan Gosen ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan sebagai guru ataupun kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai atasan untuk melakukan suatu tindakan. Apa saja itu posisi kontrolnya? Yang pertama adalah penghukum.
Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, yang termasuk ke dalam masing-masing posisi kontrol tersebut yang bagaimana? Coba kita perhatikan. Kalau posisinya penghukum, berarti biasanya hukuman yang ditimbulkan itu sifatnya fisik ataupun verbal. Ada cacatnya, ada cacat fisik, kadang ada cacat psikis. Contohnya, saya tidak pernah bercakap kasar ataupun kotor terhadap siswa saya. Tiba-tiba suatu ketika, karena saya sudah geram sekali, keluarlah kata-kata saya yang menyinggung anak saya. Anak itu tidak terima kata-kata yang saya lontarkan untuk dia, dan dia sampai merasa aku gak mau lagi lihat Purina sampai kapanpun. Nah, berarti kan di situ mereka mengalami trauma dari apa yang telah kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah menghukumnya. Kenapa seperti itu? Nah, biasanya kalau yang kita melakukan hukuman, banyak nih kata-kata yang kita lontarkan ke anak-anak kita. Patuhi aturan saya, atau awas kamu ya. Biasa kayak gitu. Nah, kamu selalu aja salah. Tapi orangnya memang yang berbuat itu saja. Tapi bukan berarti anak itu tidak bisa kita kembalikan ke sifat baiknya. Bisa, ada caranya. Nah, pasti selalu yang terakhir selesai. Terutama saat kita kasih tugas, ya kan? Nah, kenapa seperti itu? Nah, kalau guru melakukan tindakan yang seperti itu, berarti kita harus senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Cara apa? Cara menghukum, padahal menghukum ini adalah alternatif terakhir. Selain itu, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini pada posisinya kita sebagai guru biasanya akan bersuara lebih lembut. Kita pancing anak kita. Apa sih yang sudah kamu lakukan? Jadi kita identifikasi tindakan yang mereka lakukan itu apa, dengan menggunakan suasana yang hening, sehingga anak yang kita interogasi itu bisa merasa tidak nyaman lagi. Pasti kenapa ibu ini seperti ini? Aku tadi memang berbuat kayak gini, tapi kalau aku jujur, aku bakal dihukum gak ya? Nah, kemudian pasti muncul rasa bersalah dia dan rendah dirinya. Nah, biasanya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, berarti kita memposisikan anak itu memang benar-benar telah melakukan kesalahannya. Jadi dia merasa bersalah pada dirinya. Nah, oleh karena itu murid kita pastilah merasa tidak berharga lagi karena telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi ketiga, sebagai teman. Nah, kita sebagai teman untuk murid-murid kita. Kenapa? Tapi teman ini ya akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan persuasi, face to face. Ya, kita harus melakukan pendekatan persuasi. Kita harus cari tahu kenapa anak itu berbuat seperti itu dan bagaimana cara untuk menanggulanginya. Selain itu, posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Kenapa? Positif jika berhubungan baik dan terjalin antara guru dan murid. Namun negatif jika saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan kecewa. Contohnya, ini anak biasa ketika dia bertanya, guru itu selalu menjelaskan
dirinya sendiri. Pada saat itu si guru sedang sibuk melakukan pekerjaan yang lain, sedangkan kelas diberikan tugas. Anak itu sedang bertanya dan guru itu tidak memiliki kesempatan untuk menjawab pertanyaan, maka akan timbul kekecewaan pada murid yang bertanya tadi. Nah, jadi posisi kita sebagai teman untuk murid-murid kita ini ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya, biasanya kita sering mengatakan, ayo bantulah, demi bapak, demi ibu ya, ayolah. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini, ingat tidak bantuan ibu selama ini. Wah, kayak mengungkit-ungkit jadinya ya. Kemudian, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, jadi dari ketiga pernyataan ini, ayo bantulah demi bapak, ada positifnya, ada negatifnya, sampai pada pernyataan, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, kalau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi kalau anak itu tidak mau bantu, karena kan selama ini kita bantu. Kalau tiba-tiba nggak kita bantu, kita minta bantuan, gimana? Berarti kan kembali lagi ke diri kita. Nah, makanya kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman, apakah dampaknya itu positif untuk kita ataupun dampaknya negatif untuk kita, maupun terhadap murid. Kemudian posisi yang keempat yaitu pemantau. Pemantau di sini artinya yaitu mengawasi, berarti bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dan biasanya pada posisi pemantau ini kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kita tidak boleh campur adukan permasalahan, campur adukan yang sudah berkemelut di dalam diri kita dengan apa yang sedang kita laksanakan. Nah, pada posisi pemantau ini biasanya karena ada keyakinan atau peraturan di kelas, beberapa pernyataan pasti muncul. Peraturannya apa? Jadi kita tinggal mengingatkan di situ. Seperti tadi, ketika saya sudah membuat keyakinan kelas, ataupun peraturan di sekolah sudah ada. Peraturannya apa? Pada saat itu kita punya murid yang sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu terima? Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer di sini berarti guru akan berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi motivasinya intrinsik dari dalam dirinya. Nah, apa yang kita yakini? Kembali lagi kita ingatkan ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Kalau belum, berarti harus kita mulai terapkan, harus kita ajarkan supaya dia mulai meyakini keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Lalu apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Berarti kita menanyakan yang namanya konsekuensi, apa yang harus murid kita lakukan ketika dia telah melakukan kesalahan. Nah, kita sampai pada materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Menurut Diane Gosen, segitiga restitusi itu adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi yang bernama segitiga restitusi. Tadi restitusi sudah kita bahas ya Ibu-ibu. Di mana langkah-langkah untuk melakukan
restitusi pada segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilis the identity. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan berarti di situ kita harus tanamkan pada murid kita bahwasanya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian kita pada langkah selanjutnya akan melakukan validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Kenapa? Karena kita akan menanyakan semua perilaku yang dilakukan oleh murid kita itu pasti memiliki alasan. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Nah, di mana di situ kita semua pasti memiliki motivasi internal. Nah, di mana di dalam segitiga restitusi di sini alurnya seperti ini ya, duduk. Nah, yang pertama yaitu kita akan menstabilkan identitas. Pada saat kita menstabilkan identitas, banyak sekali pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada murid yang telah melakukan kesalahan. Di antaranya yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita buat anak itu jangan down, tapi kita buat anak itu tetap pada posisinya. Biar apa? Biar dia mau menceritakan kesalahan yang sudah dia lakukan, dan dia juga bisa memperbaiki kesalahan itu. Nah, selain itu, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Karena kenapa? Kalau kita pojokkan, cuma kamu aja ya yang melakukan, wah, pasti anak itu tidak akan mengaku. Kemudian tindakan selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Pada validasi tindakan yang salah yaitu kamu tentunya punya alasan mengapa kamu lakukan itu. Nah, jadi di situ pasti ada suatu tindakan yang mendasari kenapa murid itu melakukan perbuatan yang sudah dilakukannya tadi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada nggak caranya? Artinya di sini kalau kamu tidak berbuat seperti itu, ada cara lain nggak yang lebih baik? Kemudian yang terakhir tahapannya yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, pada segitiga restitusi ini kemarin kebetulan di kelas saya ada sebuah tragedi. Dan kebetulan tragedi itu pas pula pada saat saya sudah mempelajari restitusi. Pada saat saya pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Nah, ada kasusnya di sini. Terutama untuk murid saya sendiri. Reza adalah murid kelas 6A di UPT SPF SDN 101880 Tanjung Morawa. Pada saat akan mengikuti upacara hari Senin, Reza memukul-mukulkan sapu dan melemparkannya. Ke lantai sehingga sapu patah. Zirli, teman satu kelasnya, melaporkannya perbuatan yang dilakukan Reza kepada Bu Rina. Nah, jadi di sini ada tindakannya. Nah, tadi Zirli melaporkan kepada saya, di sini Reza saya panggil. Sayangnya speakernya nggak bisa ya. Kesini nggak bisa. Nah, nanti video ini akan saya kirim ke grup kita, grup sekolah kita. Coba Ibu kasih feedback kepada saya terhadap perlakuan yang telah saya lakukan
kepada murid saya ketika dia melakukan kesalahan. Menurut ibu-ibu sudah sesuaikah atau adakah tindakan yang perlu dilakukan lebih lanjut? Biar saya ulang kembali. Nah, jadi awalnya saya menanyakan apa yang telah dilakukan sama Reza sehingga sapu itu tadi bisa patah. Dan saya yakinkan bahwasanya tidak hanya dia yang sudah pernah melakukan perbuatan itu, pasti ada teman-temannya yang sudah pernah melakukan itu. Berarti kita yakinkan dulu diri dia. Setelah itu dia pasti akan menceritakan kenapa kok sapu itu bisa patah. Nah, di tahap itulah yang namanya proses validasi kesalahan. Dan pada saat saya mau validasi kesalahan yang telah dilakukan Reza, saya tanyakan lagi ke Reza, nah menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saya sudah merusak fasilitas kelasmu. Lalu bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, barulah di situ dia berpikir, saya harus menggantinya Bu, atau saya harus memperbaikinya. Jadi di situ kita tanamkan rasa tanggung jawab kepada murid agar dia bisa memperbaiki kesalahannya dan kembali ke kelompoknya dengan identitas yang kuat. Nah, ini di kasus 2, yaitu posisinya yaitu Endro sedang makan, asik pula makannya saat saya menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban. Pasti kita pernah mengalaminya, ya kan Ibu? Murid kita tiba-tiba makan, udah gitu kita biarkan, lama-lama dia begini, nggak apa-apa kok. Waktu ibu itu menjelaskan, aku makan diam-diam, nggak marah kok sama ibu itu. Nah, kita di situ sudah tidak menanamkan lagi yang namanya keyakinan kelas, maka anak-anak akan sepele jadinya. Nah, dari tindakan yang sudah saya lakukan tadi, ada feedbacknya dari Reza. Katanya, saya merasa senang karena Bu Rina tidak menghukum saya, walaupun, bukan alaupun ya Bu, itu kurang B-nya, walaupun saya sudah mematahkan sapu kelas. Saya dinasihati, ditanya tentang keyakinan kelas yang saya langgar dan cara untuk memperbaikinya. Jadi dia
sudah memiliki motivasi intrinsik untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Kalau Endro di sini, saya bersyukur Bu Rina tidak menghukum saya makan di kelas saat belajar. Bu Rina hanya memanggil saya, menanyakan kesalahan yang saya lakukan, menanyakan keyakinan kelas yang saya langgar, kemudian menanyakan kepada saya cara untuk memperbaiki kesalahan yang telah saya lakukan. Jadi motivasinya dari dalam diri anak-anak supaya mereka paham atas perlakuan yang mereka lakukan dan dapat memperbaiki diri serta bertanggung jawab. Nah, sampai kita sudah sampai pada tujuan yang tadinya kita baru lepas landas dari Bandara Kuala Namu, kita sudah sampailah di Bandara Soekarno-Hatta, sudah sampai tujuan kita. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian telah mengikuti sosialisasi diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif untuk sekolah kita tercinta. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita harus tahu apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai universal yang diyakini bersama. Berarti kita yakini, kita harus yakin bahwasanya nilai-nilai yang kita ciptakan nanti dapat merubah sikap kita, hidup kita menjadi yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena dia berasal dari dalam diri kita. Kita maunya seperti apa? Kita mau tingkah laku, perbuatan, tata krama yang akan kita lakukan itu seperti apa? Itu muncul dari diri kita sendiri. Aku pengen kelasku nyaman, jadi aku harus bagaimana? Aku pengen jadi juara 1 di kelas 6A. Jadi apa yang harus aku lakukan? Kenapa? Karena keyakinan kelas yang kita buat itu tanpa paksaan. Tanpa paksaan. Jadi kita yang buat. Maunya kita apa? Aku maunya kayak gini. Aku maunya kayak gini. Aku mau ranking 1. Kemarin aku ranking 3. Ranking 1-nya Zindi. Jadi aku harus bisa kalahkan dia. Gimana caranya biar aku kalahkan dia? Aku harus belajar yang rajin. Aku nggak mau jadi orang yang ribut di kelas. Aku juga nggak mau buat ulah di kelas, berantem, ngejek teman. Lalu, mengapa keyakinan kelas itu harus ada, terutama di kelas kita? Karena kita mau menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, nyaman, tentram, sesuai impian kita. Nyaman, jangan mengejek teman. Baru kata Zidri, tidak boleh ribut, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Yang ribut, dia yang menjelaskan di depan. Wah, berarti dia mau jadi gurunya.
Yang ketiga, sopan santun.